Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Sekarang kita masuk ke video untuk penjelasan hasil di bab 4 yang untuk 3 variabel. Pada prinsipnya hampir sama, tapi uji-ujinya itu ada yang sedikit berbeda. Kita lihat ya. Ini gambaran umumnya sama, berisi sejarah, fasilitas, dan struktur organisasi. Nah, ini agak berbeda. Selain hasil uji reliabilitas dan uji validitas, karena dia lebih dari 2 variabel, maka sebaiknya harus ada uji normalitas, homogenitas, dan uji linearitas. Kalau data biografi responden sama, kemudian hasil analisa statistik deskriptif, yaitu masing-masing nilai rata-rata atau min dari misalnya 3 variabel atau 4 variabel itu sama, kemudian susunan hasil data frekuensi variabel bebas itu sama. Ya, yang berbeda di sini hanya untuk lebih dari 2 variabel sebaiknya tidak mencetak data frekuensi variabel karena akan memakan banyak tabel dari sekian puluh pernyataan yang diajukan. Jadi sebaiknya yang hasil data frekuensi variabel saran saya tidak usah karena terlalu banyak. Cukup dengan hasil min atau nilai rata-rata variabel bebas saja. Ya, ini susunannya seperti ini. Saya sarankan tidak usah pakai ini untuk yang variabel lebih dari 2. Ya, setelah hasil min, hasil perhitungan korelasi koefisien itu juga harus dibagi 2 tabel. Misalnya ada variabel bebas 1 dan variabel bebas 2, maka korelasi koefisien yang satu adalah variabel bebas 1 terhadap variabel terikat. Yang satu lagi tabelnya adalah korelasi variabel bebas kedua dengan variabel terikat. Begitu juga dengan hasil perhitungan regresi berganda. Ada 2 tabel ya kalau 3 variabel. Oke, mulai di pembahasan. Sama dengan yang kita sudah bahas untuk 2 variabel. Yang pertama hasil reliabilitas seperti ini. Ini adalah jumlahnya responden minimal 30 untuk menguji reliabilitas. Ini kebetulan kalau berat alfanya yang keluar adalah 0,94. Kalau kita lihat di teori bab 3, tergantung dari bab 3-nya teorinya seperti apa, itu bisa dilihat di sini ya. Ini uji sebentar di atas. Ini uji valid. Nah, ini kalau 0,9 letaknya di sini berarti sangat reliable atau sangat andal. Artinya diulang lagi bahwa si responden itu sangat konsisten dalam menjawab ke berapa belas pernyataan diajukan. Ini uji validitasnya berarti nanti ada 3 tabel. Yang satu untuk membahas variabel bebas 1, yang satu lagi tabelnya untuk membahas variabel bebas yang kedua, tabel satu lagi adalah untuk membahas variabel terikatnya. Sama ya, cara bacanya sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, ini uji normalitas. Uji normalitas itu dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah normal atau tidak penyebarannya. Apabila normal berarti data itu dianggap baik ya, atau bisa diteruskan untuk melanjutkan uji yang lainnya. Ini nanti keluarnya seperti ini, pengolahan datanya. Yang dipakai adalah yang Kolmogorov kalau sampelnya dipakai lebih dari 50. Kalau kurang dari 50 maka yang dipakai adalah data di Sapir-Whorf. Ya, cara bacanya di sini signifikan datanya kalau lebih dari 0,2 berarti lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, nanti gambarnya adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau bulatan-bulatan ini adalah pernyataan-pernyataan ya. Jumlahnya sekian.
itu kalau dia gambarnya letaknya berdekatan dengan porosnya, berarti dia berdistribusi normal, dan itu datanya dapat digunakan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hasil uji homogenitas. Ini adalah untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji ini akan dibahas dalam tulisan adalah uji homogenitas varians atau uji Bartlett. Dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel bebas dan terikat bersifat homogen atau tidak homogen, berarti bersifat sejenis atau tidak. Ini biasanya uji homogenitas itu untuk menguji sikap, intensi atau perilaku varian dari dua kelompok populasi. Jadi yang diuji adalah si populasinya itu. Kenapa diperlukan? Karena variabel yang menggunakan lebih dari 2 akan menggunakan pengujiannya nanti adalah t-test dan ANOVA. Ya, ini tadi hasilnya seperti ini nampaknya. Yang dilihat adalah hasil signifikannya. Sama rumusnya, apabila lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa dua data yang diuji adalah homogen. Ini ya. Maka bisa diteruskan datanya. Uji linearitas yang ketiga bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang mempunyai hubungan yang linear atau searah atau tidak signifikan. Uji ini biasa digunakan sebagai prasyarat dalam analisa korelasi atau regresi linear berganda karena lebih dari dua variabel. Yang dipakai adalah nilai sig ini sama ya, 0,721, rumusnya sama. Apabila lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa antara variabel yang diujikan linear mempunyai hubungan searah. Nah, biasanya kalau ininya sudah menyatakan hubungan searah, kemungkinan besar korelasi koefisiennya dan regresi linear adalah positif semua. Oke, hasil data biografi sama dengan contoh hasil untuk dua variabel kita sudah bahas, saya nggak ulang lagi. Hasil min 3 variabel itu dibuat nanti berdasarkan analisanya, berdasarkan tabel yang harusnya sudah Anda buat di bab 3 seperti ini. Ya, dengan rumusnya bisa pakai rumus Lovin. Ya. Ini yang dibaca adalah dalam Kuswanto, bukunya Kuswanto, tapi sebenarnya yang membuat rumusnya adalah Slovin ya. Rentang tuh maksudnya yang tertinggi dikurang yang terendah. Dibagi banyak kelas interval yang kalian pakai berapa? 5 atau 4. Ini contohnya 5 yang dipakai. Jadi rentangnya atau intervalnya adalah 0,8, maka dibuat intervalnya begini. 1 sampai 1,8 dan seterusnya sampai ketemu angka 5. Terus dibikin interpretasinya variabel kualitas produk itu apa yang pantas untuk menyatakan hasilnya nanti. Untuk keputusan pembeli juga dibikin interpretasinya seperti ini. Ya. Oke, terus uji korelasi koefisien itu sama dengan pembahasan di variabel sebelumnya. Ini keluar adalah 0,7,9 yang artinya bisa dilihat juga dari bab 3. Ya, tadi dilihat dari bab 3 korelasi koefisiennya ini 0,7 berarti sampai sini. Berarti hubungannya antara variabel bebas dan terikatnya kuat. Dan ingat, ini kalian harus bikin 2 tabel. Ini harus dibikin 2 tabel ya. Tabel yang satu adalah untuk yang variabel bebas dengan variabel terikat, yang satu lagi variabel bebas yang kedua dengan variabel terikatnya. Oke, ini untuk uji determinasi kita baca yang di R square, maka ini dengan rumus R kuadrat nih, R kuadrat ini dikuadratin ke 100%, hasilnya adalah 63%,6. Berarti pengaruh si variabel bebas 1 terhadap variabel terikat adalah sebesar 63,6%. Oke, ini uji linear berganda. Kenapa berganda? Karena variabel lebih dari 2. Seperti sama pembahasannya di video sebelumnya, yang kita lihat adalah ini. Ya. Ini ada 2 kebetulan ya. Contohnya di sini yang dilihat di sini.
Pembahasannya sama, artinya jika variabel bebas yang pertama dan variabel kedua nilainya adalah 0, maka keputusan pembelian nilainya yaitu sebesar ini, konstan, ya. Dan apabila Anda melihat nilai signifikannya adalah ini, maka berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa antara variabel bebas ini dan variabel bebas yang kedua itu dengan keputusan pembelian ini di konstan ini ya, ada pengaruhnya. Berarti uji hipotesanya adalah HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Begitu analisanya ya. Semoga dapat dimengerti dan bisa menganalisa sedetail mungkin untuk bab 4. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar.